Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ainur Rahman. Saya adalah seorang mahasiswa yang sekarang berada di Institut Agama Islam Negeri atau biasa yang kita kenal dengan IAIN Pontianak. Pada saat ini saya duduk pada Fakultas Eftik atau biasa kita kenal dengan Fakultas Tarbiyah dan juga Ilmu Keguruan. Lebih tepatnya pada prodi Pendidikan Bahasa Arab atau yang biasa kita kenal dengan PBA. Pada saat ini saya menduduki bangku semester 3 di prodi ini. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh dosen kita tercinta, yaitu Ibu Nelly Mujahidah SAG STMSI, atau semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusannya, lalu melimpahkan rahmat, lalu memanjangkan umurnya dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya masuk ke dalam penjelasan observasi yang telah saya lakukan. Adapun observasi yang telah saya lakukan kali ini, saya mengobservasi salah satu sekolah di Tangerai 2 yang bernama MTS Arusyud. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan tentang observasi yang telah saya buat ini, marilah sama-sama kita membahas tentang tujuan serta fungsi daripada pelajaran magang ini. Adapun tujuan daripada magang satu ini, yaitu magang satu itu bertujuan untuk membangun landasan jati daripada para pendidik dan juga menghasilkan pendidik yang pemula yang unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk penyelenggaraan pendidikan dan juga pengajaran di sekolah maupun di luar sekolah dengan cara yang pertama, pengamatan langsung ke kultur sekolah, yaitu dengan cara observasi langsung ke dalam ke sekolah yang dimitrai. Lalu yang kedua yaitu pengamatan untuk membangun kompetensi dasar, pedagogik, kepribadian, dan juga sosial. Lalu yang ketiga yaitu pengamatan untuk memperkuat pemahaman peserta didik. Dan yang keempat yaitu pengamatan langsung proses belajar mengajar di kelas. Dan juga manfaat daripada magang satu ini yaitu manfaat bagi mahasiswa, yaitu satu, menambah pemahaman dan juga penghayatan tentang proses pendidikan dan juga pembelajaran di sekolah. Lalu yang kedua yaitu memperoleh pengalaman tentang cara berpikir dan juga bekerja secara interdisipliner, sehingga dapat memahami keterkaitan ilmu dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di sekolah. Lalu yang ketiga yaitu memperoleh daya penalaran dalam melakukan penelaahan, perumusan, pemecahan masalah pendidikan yang ada di sekolah. Selain manfaatnya daripada mahasiswa, magang satu ini juga memiliki manfaat bagi sekolah mitranya. Apa aja sih manfaat bagi sekolah mitranya? Ya, manfaat bagi sekolah mitra magang satu ini yaitu yang pertama, sekolah mitra itu memperoleh kesempatan untuk ikut dalam menyiapkan pendidikan pemula yang berdedikasi dan juga berprofesional. Lalu yang kedua yaitu sekolah mitra ini mendapatkan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu, dan juga teknologi dalam merencanakan serta melaksanakan pengembangan sekolah. Bukan hanya bagi sekolah dan juga bagi mahasiswa saja program magang ini beruntung, namun program magang ini juga memiliki manfaat bagi FTIK IAIN Pontianak. Apa saja manfaat bagi FTIK? Manfaatnya bagi FTIK IAIN yaitu yang pertama, FTIK IAIN mendapatkan informasi tentang manajemen dan juga kultur sekolah. Lalu yang kedua, mereka juga pasti mendapatkan informasi tentang proses pelajaran di kelas yang telah kami berikan dan juga kami sampaikan melalui program magang ini. Lalu yang ketiga, para FTIK ini juga memperoleh umpan balik dan juga pelaksanaan program magang di sekolah. Gunanya yaitu untuk pengembangan kurikulum serta perguruan tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekarang ini. Lalu adapun metode pengumpulan data yang saya gunakan dalam magang satu ini yaitu metode observasi dan juga metode wawancara. Yaitu saya itu langsung datang ke tempatnya, langsung ke Arusyud dan juga mewawancarai para pengurus dan juga kepala sekolah, dari kepala sekolah, pengurus, guru dan juga siswa-siswanya.
Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya masuk ke dalam pelaksanaan program magang pertama. Di sini saya mengobservasi sekolah yang bernama Arusyud. Kita mulai dari sejarah sekolah Arusyud. Sekolah Arusyud atau biasa yang dikenal dengan Pondok Pesantren Arusyud itu adalah merupakan cabang dari sebuah pondok yang terletak di Tanjung Raya 1. Lebih tepatnya itu di Kampung Arab yang bernama Manba'us Sofa. Berbeda dengan Manba'us Sofa yang mana di sana itu berfokus kepada dakwah ataupun ceramah-ceramah, di Arusyud ini pondok ini berfokuskan kepada tahfizul Quran atau biasanya kita kenal dengan penghafal-penghafal Al-Quran. Di balik baru munculnya pondok ini, akan tetapi para masyarakat di sekitar pondok itu banyak yang telah mengetahui akan adanya pondok Arusyud tersebut. Dikarenakan sekolah intinya yaitu Manba'us Sofa telah dikenal banyak sekali di tempat-tempat berdirinya sekolah Arusyud. Lebih tepatnya yaitu Arusyud ini berada di Tanjung Raya 2, Gang Mawar, Pontianak Timur. Sekolah ini berdiri pada tahun 2019 yang dipimpin oleh Syekh Ibrahim At-Tamimi Al-Falluga, yang mana beliau juga memimpin pondok pesantren Manba'us Sofa. Dikarenakan barunya sekolah ini dibangun, di sana pun belum memiliki status resmi ataupun pengakuan yang terdaftar di Departemen Agama ataupun Depak, sehingga status resmi ataupun pengakuan yang sehingga struktur jabatan di sekolah ini pun masih agak kurang ya, masih apa adanya pada saat ini. Arusyud pun sekarang ini memiliki sekitar 60 santri ataupun siswa yang dibagi ke dalam 2 kelas. Lalu ada pun visi serta misi dan juga tujuan sekolah Arusyud, yaitu pondok pesantren Arusyud itu memiliki visi yaitu mereka itu ingin menjadi lembaga pendidikan Islam yang terdepan dalam mencetak generasi Qur'ani dan juga dai-dai Rabbani. Lalu Arusyud juga memiliki misi yang pertama, transfer ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, menanamkan nilai-nilai Islam melalui tahsin, tafhim, tahfiz, serta Al-Quran dan hadis dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lalu yang ketiga, memberikan pencerahan terhadap kondisi keagamaan masyarakat dan pemahaman mereka terhadap Islam. Dan yang keempat, menjadi pusat kajian ilmu keislaman. Adapun tujuan daripada sekolah Arusyud ini memiliki tujuan untuk membentuk anak-anak soleh yang mandiri, terampil, dan juga kreatif dengan kriteria yang pertama, hafal dan dekat dengan Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua, berakidah sahih, beramal sahih, dan juga berpikir alamiah. Yang ketiga, berakhlak mulia. Dan yang keempat, giat bekerja dan juga beribadah dan juga berbadan sehat. Yang kelima, Arusyud ini juga memiliki tujuan anak-anaknya itu berwawasan secara baik. Adapun kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalam sekolah Arusyud ini ya. Adapun kegiatan pengamatan pertama yang saya dapati daripada kegiatan akademik di sekolah ini, yang pertama, pondok pesantren Arusyud itu dalam kegiatan belajar mengajarnya dimulai pada pukul 8 pagi hari hingga pukul 11 siang. Para guru ataupun asatidz itu akan membunyikan bel pertama pada pukul 7.30 ataupun sekitar setengah 8 untuk menginstruksikan kepada para muridnya atau para santrinya untuk bersiap-siap di kelas mereka masing-masing. Lalu ketika pukul 8 pas, pada pukul 8 WIB, guru pun akan membunyikan bel lagi untuk yang kedua kalinya, guna untuk menandakan bahwasannya pelajaran akan segera dimulai. Proses belajar mengajar pada pagi hari ini, para murid pun fokus untuk belajar agama. Mereka mempelajari kitab-kitab serta buku-buku bahasa Arab karangan para ulama. Lalu proses belajar mengajar ini pun dilanjutkan lagi pada pukul 1 siang hari hingga pukul 3 siang. Pada waktu ini, para siswa itu akan diberikan pelajaran umum oleh para guru. Mereka akan mempelajari pelajaran seperti IPS, IPA, MTK, dan lain-lain. Seperti pelajaran umum pada sekolah-sekolah normal lah. Lalu pada malam hari lagi, yaitu pada malam jam 8 hingga jam 9, para siswa itu dibimbing lagi oleh
para guru untuk mutolaah ataupun mengulang kembali pelajaran yang telah ia pelajari pada hari ini, sehingga pelajaran itu pun benar-benar melekat dalam pemikiran mereka, sehingga mereka itu pun akan selalu mengingatlah pelajaran-pelajaran yang telah ia pelajari pada hari ini. Lalu para siswa itu setelah itu mereka pun memasuki ketika mereka memasuki kelas dan juga memulai pelajaran. Untuk permulaan dalam kelas, para siswa itu diharuskan untuk membaca sebuah kitab yang bernama Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ini adalah sebuah kitab tentang tauhid yang dikarang oleh Syekh Ahmad Marzuki. Para santrinya itu diharuskan membaca syair-syair ini terlebih dahulu, sehingga mereka itu akan terbiasa dan juga akan hafal sendiri pada waktunya. Tujuan daripada membaca Aqidatul Awam itu sendiri adalah supaya para murid dan juga para santri dapat memperoleh kepuasan batin, keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan juga akhirat. Untuk tata tertib berpakaian di Arusyud ini, pada pagi hari sekolah agama, pada pagi hari pelajaran itu, para siswa itu wajib memakai gamis, songkok serta imamah. Imamah ini seperti tali yang dilipat di songkok itu ya, itu namanya imamah. Lalu pada siang hari mereka itu harus berpakaian muslim dan juga rapi. Pada pelajaran umum itu mereka menggunakan pakaian muslim rapi, mau itu koko sarung atau gamis terserah. Intinya pakaian muslim dan juga rapi. Lalu interaksi dan juga keceriaan antar warga sekolah dalam kehidupan sosial di Arusyud ini pun menurut saya cukup baik ya. Suasana dalam kegiatan belajar mengajar pun cukup tenang. Kelompok belajar yang sedang mengerjakan juga tertib dan tidak ribut. Lalu kegiatan olahraga di sini pun juga berlangsung dengan baik. Para siswa pun biasanya berolahraga pada pagi hari dan juga sore hari. Permainan yang mereka mainkan biasanya itu seperti sepak bola, bulu tangkis, dan lain-lainnya. Kegiatan beragama pun, peribadahan pun di lingkungan Arusyud ini bisa dibilang tuh sangat bagus lah ya. Karena di sini ini para siswa dan juga santri ini diajarkan untuk selalu taat ataupun menjalankan syariat-syariat Islam. Dan bagi yang tidak mengerjakan syariat-syariat Islam itu, mereka itu akan mendapatkan sanksi-sanksi tertentu gitu. Lalu ada pengamatan kedua, yaitu bagian kompetensi guru yang mengamati secara langsung proses mengajar belajar di MTS Arusyud ini. Saat Ustadz Faisal ataupun guru agama masuk, para siswa itu langsung berdiri. Mereka itu langsung berdiri serta mengucapkan salam terlebih dahulu. Lalu setelah guru pun menjawab salamnya, mereka pun langsung duduk rapi gitu kan, langsung duduk serentak. Lalu mereka langsung membaca doa serta langsung membaca Aqidatul Awam yang saya sebutkan sebelumnya itu. Bahwasanya mereka membaca Aqidatul Awam ini berarti tandanya mereka itu telah siap untuk menerima pelajaran. Setelah selesai membaca Aqidatul Awam, Ustadz Faisal pun langsung membacakan pelajaran ataupun materi yang telah disiapkannya. Dalam proses belajar mengajar ini saya rasa cukup bagus lah ya, cukup baik. Para santri pun, para siswa pun dapat menangkap pelajaran yang didapat dari Ustadz Faisal ini, dan juga Ustadz Faisal ini dengan enak ataupun dengan lancar itu menyampaikan. Awal-awal emang ketika saya observasi di sana, Ustadz Faisal ini mengajar dengan cara siswa itu dibagi ke dalam beberapa kelompok gitu kan. Dibagi ke dalam beberapa kelompok, sekitar 4 kelompok lah gitu, dibagi. Setelah itu mereka harus menjelaskan kembali, setiap kelompok itu harus menjelaskan kembali apa yang materi-materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Faisal tersebut. Pada awalnya dan setiap kelompok ini harus memilih perwakilannya. Satu kelompok itu satu perwakilan saja ya, yang akan menjelaskan nanti tentang penjelasan yang materi yang disampaikan tadi. Nah, pada awalnya terdapat kecanggungan serta kayak suasana yang cukup canggung lah gitu ya, cukup menekan lah gitu. Mungkin karena para siswa itu takut ataupun malu ketika ditunjuk oleh perwakilan kelompok gitu. Namun setelah ketika satu orang maju dari kelompok satu maju, setelah mereka menuangkan pikiran-pikirannya dan menjelaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Faisal, suasana pun menjadi berubah gitu, jadi tenang. Ketika itu juga suasana pun jadi enak gitu. Mereka pun ujung-ujungnya malah langsung berdebat, malah langsung lancar gitu, nggak ada lagi yang namanya
canggung-canggung, nggak ada lagi yang namanya takut, mungkin karena udah melihat temannya maju gitu kan. Jadi mereka udah tahu gimana caranya untuk maju. Nah, dari sini saya melihat proses belajar mengajarnya itu cukup bagus, dan juga penyampaiannya kepada siswa juga bagus, dan juga penangkapan siswa dalam metode belajar mengajar ini juga cukup baik lah. Lalu ada pun kegiatan non akademik di sekolah Ar-Rasyid ini, yaitu saya lihat-lihat ini ya, pengamatan yang terjadi di sini ini adalah non akademik yang terdapat di sini, yaitu kegiatan pondok. Ini ya, kegiatan pondok yang non akademik ini gunanya itu untuk membantu para siswa ataupun para santri untuk membangun sikap, tanggung jawab, serta karakteristik mereka melalui kegiatan-kegiatan tertentu. Jenis kegiatan pengembangan meliputi kerja bakti, latihan hadroh, ceramah, dan lain-lain. Para siswa di pondok Ar-Rasyid ini tuh dilatih untuk dapat menyampaikan dakwah ketika ia keluar dari pondok pesantren. Oleh karena itu, pondok ini menyiapkan jadwal-jadwal latihan ceramah setiap harinya. Ceramah itu akan disampaikan oleh setiap siswa yang mendapat giliran-gilirannya tertentu. Dan ceramah ini akan dilakukan setiap sehabis sholat 5 waktu. Jadi setiap habis sholat baca doa terus langsung ceramah gitu, latihan ceramah. Bagi yang mendapatkan jadwal ceramah, maka mereka itu diharuskan untuk maju dan juga langsung memaparkan ceramah apa yang ingin mereka ceramahkan. Bagi para siswa yang tidak ceramah ataupun mereka kabur, entah itu izin sakit atau apalah itu kan, mereka ya tidak mengikuti secara sengaja, mereka tidak mau ceramah secara sengaja, maka akan ada sanksi-sanksi tertentu yang akan menunggu mereka gitu. Jadi orang yang tidak ceramah itu bakal dapat hukuman lah, kata orang itu lebih mudahnya. Lalu pada hari Jumat itu di Ar-Rasyid itu pada Jumat pagi, lebih tepatnya pada jam 6 pagi itu para siswa itu diwajibkan untuk berkumpul di halaman. Jadi para siswa itu akan dikumpulkan di suatu halaman, lalu mereka itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membersihkan lingkungan sekolah. Setiap kelompok akan disuruh membersihkan tempat-tempat tertentu, mulai dari WC, kamar mandi, musola, halaman, pokoknya apa yang ada di lingkungan pondok atau sekolah lah gitu. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sifat saling tolong menolong, serta untuk menjalin silaturahmi antar siswa lain dengan satu dengan yang lainnya gitu. Sehingga mereka itu pun diajarkan secara tidak langsung, mereka itu diajarkan untuk selalu bekerja sama serta saling tolong menolong dalam kegiatan sehari-hari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan daripada kegiatan magang ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin penjelasan lebih lanjutnya bisa dilihat lebih detail lah di laporan telah saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.